Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya keadaan kita semua baik dan hari ini kita mempersiapkan diri untuk masuk menara doa kita pada pagi hari ini, saat ini. Mari kita satukan hati kita untuk kita masuk dalam tata kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya ada berkat khusus. Ada berkat khusus yang Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Dan Tuhan limpahkan bagi kita di hari ini. Mari bersama-sama kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami datang di hadirat-Mu dalam menara doa kami di hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih sayang-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan, ada berkat-berkat khusus yang setiap hari yang kami terima. Hari-hari yang kami lalui bersama Tuhan sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Di momen menara doa pada hari ini, kiranya damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu memenuhi kehidupan kami. Sehingga hari demi hari kami terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Pimpin menara doa kami ya Tuhan. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami percaya sepanjang ibadah ini ada berkat, ada kasih sayang-Mu turun bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai menara doa kami di hari ini. Haleluya. Mari kita yang sudah siap beribadah sama-sama katakan amin. Memandang wajah, rasakan kasih-Mu. Katakan, tinggal dekat setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang Kau baik Tuhan, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ini doa kami Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat hidupku. Kau Bapa yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang
katakan kembali, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang Kau sungguh baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Mari nyatakan satu kali lagi, memandang wajah, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat, setiap saat di dalam hidupku. Sama-sama kita katakan, Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang Engkau baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Nyatakan kembali, haleluya, Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata. Kaulah Bapakku yang penuh karunia. Sungguh Tuhan, ku bersyukur selalu. Peluk kami pagi ini Tuhan, peluk kami Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku yes Lord, yes Lord, kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Glory Yesus, glory, 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 penuh karunia. Ku bersyukur selalu. Ini doa kami Tuhan, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ya Bapa, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa.
Mari kita sembah Tuhan. Sembah Yesus. Tuhan Yesus penuh kasih sayang. Dan di pagi ini bersama-sama Tuhan melawat kita dalam kasih. Saat ini Tuhan memenuhi hidup kita dengan kasih. Sigira nama Syando, Sigira nama Syandi. Penuhi kami dengan kasih-Mu ya Bapa. Sigi nama Syande. We love you Lord. Kirala bala karala bala 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 bala. Sigi namo inaralamo shani namo urala bala 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 bala. Mari terus menyembah Tuhan. Mari arahkan hati kita kepada Dia, Bapa yang penuh dengan cinta kasih pagi ini. Kasih-Mu mengalir bagi kami. Kasih-Mu mengalir ya Bapa. Inilah yang kami renungkan ya Tuhan. Oh rala bala 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 bala. Terus sembah Tuhan.
Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Roh Kudus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, ya Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar. Dan hatiku bersuka padamu. Sama-sama katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Selagi kami ada ya Tuhan, selagi kami bernafas ya Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, ya Tuhan, manis kau dengar. Dan hatiku bersuka cita. Sama-sama kembali katakan, inilah. Haleluya. Ya Tuhan, setiap waktu padamu Tuhan. Hiralabaya siandara labataka ralabasyandara. Biarlah manis pujian bagimu, manis kau dengar. Mari musik menyanyikan lagu ini. Mari kita menyembah Tuhan. Bawa doa kita pada pagi ini. Bila hati Tuhan disenangkan, hati Tuhan disenangkan. Oh, ralabalabalabalabala. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami bawa doa, kami bawa pujian, kami bawa penyembahan kami yang terbaik. Biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Harum di hadapan Tuhan. Sebagai wewangian, sebagai dupa yang terbaik pagi ini, kami berikan bagi Tuhan. Sungguh Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
padamu Tuhan. Biarlah manis, ya Tuhan. Dan hatiku bersuka cita. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka karena Engkau ya Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hati kami bersuka Tuhan. Hatiku bersuka karena-Mu. Orala mata kaya rala bashe karana ramaya rala ramaya rala. Orala bashe karana ramaya rala baya rala barala barala baya. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jesus, kami sembah Engkau ya Tuhan. Kami muliakan Engkau saat ini ya Tuhan. Oh rala mata kaya rala basyikara rala barala bayara rala barala barala. Biarlah hadirat-Mu memenuhi tempat ini ya Tuhan. Setiap kebaikan-Mu dicurahkan di tempat ini dalam nama Yesus. Oh rala mata kaya rala basyikara rala barala barala barala. Ora nama syekara la bayara la barala 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 barala. Ora nama syekara la barala barala barala. Doa sama Tuhan, minta jawaban Tuhan atas setiap doa-doamu. Ora nama syekara la barala 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 barala. Biar kami akan terus melihat ya Tuhan, setiap rencana Tuhan itu digenapi dalam hidup kami, digenapi atas setiap pelayanan kami, atas keluarga kami ya Tuhan. Oh rala mata kaya rala basyikara rala barala barala. Urapi kami Roh Kudus dengan pengurapan yang baru saat ini dalam nama Yesus. Oh rana basyikara rala barala 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 barala. Oh rala basyikara rala barala 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 barala. Jesus, ora nama syekara la bayara la barala barala. Terus bawa hidup kami ya Tuhan, untuk kami akan terus melihat ya Tuhan, setiap rencana Tuhan itu digenapi dalam hidup kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, kami minta penyertaan Tuhan. Biarlah di sana kami akan melihat setiap kemurahan Tuhan, setiap kebaikan Tuhan itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan atas setiap rencana Tuhan dalam hidup kami. Sebab Engkau Allah yang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Bawa hidup kami ya Tuhan, untuk kami terus semakin mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Bawa hidup kami ya Tuhan, untuk kami terus intim dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, supaya kami akan terus melihat hari depan kami ya Tuhan adalah hari depan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Sempurnakanlah setiap pujian penyembahan, ucapan syukur pengagungan
yang sudah kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Dan tiba saatnya kembali kami akan dengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas. Mari Roh Kudus Engkau ambil alih penyampaian firman Tuhan. Kami siapkan hati kami ya Tuhan, untuk kami belajar firman Tuhan, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom buat kita semuanya. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur atas segala apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Karena saya percaya selama Tuhan berikan kesempatan untuk kita hidup, masih banyak hal yang Tuhan mau kerjakan lewat Anda dan saya. Yang percaya katakan amin. Pagi hari ini sudah dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar dari seorang yang bernama Naftali atau suku Naftali. Saya berikan judul pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, dipenuhi kebaikan Tuhan. Dan kita akan belajar dari seorang yang bernama Naftali. Mari kita lihat firman Tuhan dalam kitab Ulangan 33 ayat yang ke-23. Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3. Tentang Naftali ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan. Puji Tuhan. Setiap kita punya satu kerinduan, kita punya doa, kita punya harapan dalam keluarga, dalam apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, supaya di sana kita akan melihat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan itu kita alami dalam hidup kita. Katakan amin. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, Naftali itu artinya perjuanganku atau pergumulanku. Sekali lagi, Naftali itu artinya perjuanganku atau pergumulanku. Setiap kita dalam perjalanan iman Kristen kita pasti ada tantangan-tantangan, ada hambatan-hambatan yang akan coba-coba menghalangi pergerakan kehidupan kita sehingga kita nggak bisa maju dalam hidup ini. Tetapi sudah dikasih oleh Tuhan, kita belajar dari kisah suku Naftali betapa penting ada satu doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. Karena saya percaya doa itu bekerja dalam hidup kita. Alkitab berkata sudah dikasih oleh Tuhan, Musa itu dia melepaskan doa yang luar biasa kepada suku Naftali sehingga mereka mengalami Tuhan. Ada 3 hal saudara mereka alami perjumpaan mereka dengan Tuhan lewat doa yang disampaikan oleh seorang yang bernama Musa. Alkitab mencatat suku Naftali mereka puas dengan perkenanan Tuhan. Yang kedua, mereka penuh dengan berkat ilahi. Dan yang ketiga, Alkitab catat mereka diberikan kepemilikan oleh Tuhan. Naftali penuh dengan perjuangan. Ada pergumulan yang mereka hadapi. Tetapi doa bisa merubah segala sesuatu yang tidak baik itu menjadi baik. Itu sebabnya sudah dikasih oleh Tuhan. Betapa penting hari-hari ini kita terus berdoa sama Tuhan. Yesus berkata, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Tokoh-tokoh Alkitab kita pelajari firman Tuhan. Abraham berdoa kepada Tuhan. Elia berdoa kepada Tuhan. Daniel berdoa kepada Tuhan. Bahkan Rasul Paulus kita baca surat-suratnya kepada setiap sidang jemaat Tuhan. Ada doa-doa yang dipanjatkan. Ketika Musa melepaskan doa berkat kepada suku Naftali, mereka bisa mengalami ada perkenanan Tuhan, ada berkat ilahi, dan Tuhan berikan mereka kepemilikan dalam setiap hidup mereka. Bukankah kita rindu sedang dikasih oleh Tuhan? Kehidupan kita hidup di bawah payung perkenanan Tuhan. Bukan kita rindu supaya pelayanan kita, tanggung jawab kita, di sana ada berkat Tuhan yang menyertai hidup kita. Di sana ada blessing Tuhan yang menyertai hidup kita. Dan Tuhan berikan kita harta yang terbaik dalam hidup ini. Kalau kita ingin memperoleh perkenanan Tuhan, maka kita harus berjuang dalam hidup ini. Kita harus bergulat dalam hidup ini untuk kita memenangkan sebuah pertandingan iman.
Tapi kita bersyukur sudah dikasih oleh Tuhan. Kita itu enggak sendiri. Ada Tuhan yang merintis perjalanan hidup kita. Itu sebabnya Alkitab berkata, setiap langkah-langkah Tuhan itu meninggalkan jejak lemak yang terbaik. Ada berkat yang terbaik, ada berkat kehidupan Tuhan. Ada soe Allah yang Dia akan curahkan bagi setiap kita yang mau berjuang menyelesaikan setiap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dalam kitab Ulangan 1 ayat yang ke-30 kita lihat firman Tuhan. Ulangan 1 ayat 30 berkata, Tuhan Allahmu berjalan di depanmu. Kita garis bawahi sudah dikasih oleh Tuhan. Ada Tuhan yang sudah bergerak di depan kita. Dialah yang akan berperang untukmu. Artinya Tuhan mau ambil alih apa sih yang merintangi perjalanan hidup kita. Seperti Naftali, penuh dengan perjuangan, penuh dengan pergulatan dalam hidup ini. Tetapi ketika ada doa yang disampaikan, ketika ada doa yang dilepaskan, doa itu bekerja. Sehingga pemulihan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan itu mengalir dalam setiap orang-orang yang mau berdoa kepada Tuhan. Sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu sendiri. Kenapa Daud berkata dalam Mazmur 23, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena Daud tahu, kalau ada tuntunan Tuhan dalam hidupnya, kalau ada penyertaan Tuhan dalam hidupnya, kita pasti aman. Bukankah kita tahu, Dia Tuhan yang sanggup pelihara hidup kita? Katakan amin. Bahkan Alkitab berkata, Dia kirim malaikat berkemah di sekeliling kita. Tujuannya untuk apa? Untuk meluputkan kita, untuk jaga kita. Supaya apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita, kita bisa selesaikan. Supaya nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Ada Tuhan yang berjanji, Dia berjalan di depan kita. Tuhan sudah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Apa yang menjadi kebutuhan keluarga kita, pelayanan kita ke depan, anak-anak kita, Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Karena yang Tuhan minta dalam hidup ini, masih enggak ada doa-doa yang kita naikkan sama Tuhan, yang konsisten sama Tuhan. Saya catat seperti ini, tanda kebaikan Tuhan atas hidup kita adalah Tuhan selalu mendahului dan Tuhan memastikan jalan itu adalah jalan yang terbaik. Itu sebabnya Alkitab berkata, di atas setiap rancangan kita, di atas setiap planning kita, ada rancangan Tuhan yang terbaik. Ada rencana Tuhan yang lebih baik dari apa yang kita rancangkan dalam hidup ini. Bagian kita adalah, mari kita memastikan hidup kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Supaya apa? Kebaikan Tuhan akan mengalir atas hidup kita. Ada mujizat Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Ada pemulihan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Karena Daud pernah berkata, sejauh yang kami tangkap dengan telinga kami, tidak ada Allah yang dapat dibandingkan, disejajarkan dengan Allah Israel. Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Nah Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, ada 4 hal yang saya catat menjadi renungan buat kita pada saat ini. 4 keputusan untuk kita dapat mengalami kebaikan Tuhan. Ada 4 keputusan yang harus kita perhatikan dalam hidup ini supaya kita bisa mengalami kebaikan Tuhan. Yang pertama, melakukan semua hal yang Tuhan kehendaki. Istilahnya jangan setengah-setengah. Totalitas semua yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Yohanes 15 ayat 14 berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Waktu kita belajar melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini, maka Alkitab berkata, kita ini disebutkan sebagai sahabatnya Tuhan. Bahasa Rasul Paulus, rekan sekerja Allah.
Itu sebabnya Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat dia menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kalau kita belajar, kita melakukan firman Allah dalam hidup ini, melakukan apa yang Tuhan tuntun dalam hidup ini. Waktu ada kesulitan, seperti Naftali ada pergumulan. Tetapi ketika doa-doa disampaikan, ada mujizat, ada pintu-pintu kemurahan yang Tuhan bukakan. Sehingga kita akan mengalami Tuhan dan kita akan berkata, kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup ini. Tuhan Yesus pernah berkata dalam kitab Matius, bukan semua orang yang berseru, Yesus, Yesus akan masuk dalam kerajaan Allah. Melainkan mereka yang melakukan firman Tuhan. Mari sudah dikasih oleh Tuhan, saya mengajak setiap kita yang ada pada saat ini. Mari kita belajar melakukan kehendak Allah dalam hidup ini. Alkitab mencatat, Daud melakukan kehendak Tuhan pada zaman Daud. Saya berdoa kita minta kemurahan Tuhan. Tuhan biarlah di zaman saya, selama saya masih bernafas, saya adalah orang yang bisa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Yang mau katakan amin. Yang kedua sudah dikasih oleh Tuhan. Keputusan yang kedua yang perlu kita perhatikan supaya kita bisa mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup ini, berikan waktumu yang terbaik bagi Tuhan. Kalau kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan, berarti sudah ada planning, sudah ada rencana bagi kita yang matang. Kita memberikan waktu yang terbaik, bukan waktu yang sisa untuk Tuhan. Sebagai tanda kita mengasihi Tuhan dalam hidup ini. Bukan waktu yang biasa, tetapi kita persiapkan karena kita mau berjumpa dengan Tuhan. Kita mau mengalami kasih Tuhan dalam hidup ini. Kita mengalami hal-hal yang besar dalam hidup ini. Dalam Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berarti saudara, ibadah kita yang sejati itu ada standarnya, ada kualifikasinya di sana. Kita harus memberikan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Bukan waktu yang sisa dalam hidup kita. Tapi benar-benar kita persiapkan, Tuhan ini waktu yang aku akan berikan kepada Tuhan. Seperti Alkitab mencatat, sepanjang hari 3 kali waktu yang terbaik yang dipersiapkan oleh Daniel untuk dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Saya berdoa biarlah firman ini mengingatkan kembali dalam hidup kita. Betapa penting time waktu kita dengan Tuhan. Karena kita pengkhotbah berkata, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan menurut waktunya Tuhan. Ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi apa? Serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Firman Tuhan mau bilang begini, kalau kita nggak punya waktu yang terbaik dengan Tuhan, kita nggak bisa baca mana yang terbaik untuk Tuhan dan yang tidak terbaik untuk Tuhan. Mana yang berkenan sama Tuhan dan mana yang tidak berkenan sama Tuhan. Itu ditentukan waktu kita punya waktu yang khusus untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Betapa penting waktu itu dalam hidup kita, katakan amin. Kitab Mazmur berkata, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan, hai umat, setiap waktu, kata firman Tuhan. Saya berdoa buat kita semuanya. Mari kita kembali ingat, renungkan secara pribadi. Waktu yang saya berikan sama Tuhan sudah terbaik atau tidak? Hanya kita yang bisa menjawab itu. Atau mumpung kita lagi kata gawe, kata orang Palembang, KGB aku ke menara. Tapi saya berdoa,
biarlah kehadiran kita ada di tempat ini. Karena kita punya satu kerinduan. Kita ekspresikan kepada Tuhan. Aku hadir di tempat ini ya Tuhan. Karena aku mau berjumpa dengan Tuhan. Aku mau menyembah Tuhan. Aku mau memuji Tuhan. Aku mau diperlengkapi dengan firman Tuhan. Poin yang ketiga Bapak Ibu sedang dikasihi Tuhan. Keputusan yang ketiga yang harus kita ambil supaya kita bisa mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, siapkan hidupmu dibentuk oleh Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Untuk sesuatu yang terbaik dalam rencana Tuhan, biasanya ada proses Tuhan bagi seseorang. Kemenangan yang besar, harganya mahal. Katakan amin. Kita harus siap dibentuk oleh Tuhan. Minggu kemarin kita baru memperingati Jumat Agung dan Paskah. Kita diingatkan kembali waktu Yesus sedang berada di Taman Getsemani. Sampai 3 kali Yesus berdoa, kalau bisa cawan ini, cawan murka Allah, cawan salib ini dilalukan ya Tuhan. Dilalukan ya Bapa. Dia tidak kuat sebagai manusia. Terlalu berat cawan salib ini. Tetapi ada misi dari surga. Yesus harus menyelesaikan tugas. Dia lahir, dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Itu rencana Bapa di surga. Tapi sebagai manusia, dia bergumul. Kalau bisa, ini kan dosa manusia. Ini cawan murka dosa manusia. Lalukan ini ya Bapa. Tapi dalam penyerahan totalitas, Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Siap dibentuk, itu penting dalam hidup kita. Untuk menjadi sesuatu yang terbaik, ada pembentukan, ada proses, ada pengikisan, ada pengasahan dalam hidup ini. Sehingga hidup kita bisa bernilai, dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung, rencana Tuhan. Supaya semua orang bisa percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini. Pak Sabta berapa kali kutip di sini. Ibu-ibu katanya kalau di rumah, kalau kita lagi mau potong sayur, daging, kalau pisau yang kita pakai itu tidak tajam lagi, harus diasah, dipertajam lagi. Orang Manado bilang, bahasa Manado bilang, ngana kikis dulu itu supaya tajam. 2 Timotius 2 ayat 20, firman Tuhan jelaskan kepada kita. Dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari apa? Emas dan perak. Saudara tangkap firman Tuhan, sekali lagi saya baca. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Saudara pernah baca, Paulus pernah bilang begini, aku telah meletakkan dasar, dan dasar itu adalah Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dalam kualitas emas, dalam kualitas perak, dalam kualitas jerami, kayu dan rumput kering. Nah, kita pelajari sudah dikasih oleh Tuhan. Karena di bawahnya Alkitab bilang begini, semua pekerjaan manusia itu akan diuji, dan ujinya itu lewat api. Rumput kering itu mudah terbakar. Jerami itu mudah terbakar. Tapi emas, semakin panas nyala api itu, semakin dia mengeluarkan kualitas. Semakin panas nyala api itu, semakin emas itu berharga. Dia punya nilai yang jauh lebih tinggi. Bukankah doa kita, Tuhan pakai hidup saya, berkati hidup saya. Sebagian kita mungkin waktu kita tumpang tangan buat anak kita, Tuhan biarlah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat bangsa-bangsa, berkat kepenuhan dalam Yesus Kristus mengalir buat anak saya. Pertanyaannya adalah, siapkah kita diproses dalam pembentukan Tuhan? Katakan amin. Untuk Abraham bisa mengalami kehidupan yang diberkati oleh luar biasa.
Ada step by step yang harus dia selesaikan dalam hidup ini. Ini bicara tentang pembentukan Tuhan dalam hidup ini. Setiap kita pasti mengalami pembentukan Tuhan, katakan amin. Ada masa-masa sepertinya terlalu sulit untuk kita lewati. Jangan-jangan itu adalah cara atau skenario Tuhan. Dia merubah hidup kita. Supaya hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu mulai Tuhan selesaikan. Pada akhirnya, kehidupan kita akan dipakai untuk tujuan yang mulia. Katakan amin. Ayat yang ke-21 berkata, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kan itu doa kita dalam hidup ini. Suku Naftali, sesuai dengan arti namanya, ada pergumulan, ada tantangan. Kalau sekarang ada proses demi proses yang harus mereka lewati dalam hidup mereka. Tetapi ada seorang Musa yang sedang melepaskan doa berkat untuk suku Naftali. Kita bisa ada hari ini tanpa kita sadari. Ada orang-orang yang mungkin sedang berlutut di hadapan Tuhan. Dan mereka sedang sebutkan nama-nama kita. Tanpa kita sadari. Bahkan kita baca dalam Alkitab, dalam Yohanes pasal 17. Yesus berdoa supaya Anda dan saya suatu hari kelak di mana dia berada, kita akan bersama-sama dengan dia. Ayo Pak Bu yang dikasih oleh Tuhan. Terus sampaikan doamu. Doakan orang-orang yang taruh di hatimu. Biar mereka bisa mengalami Tuhan dalam hidup ini. Mungkin secara face to face kita nggak kuat ketemu dengan mereka. Tapi doa Anda dan saya itu bisa melakukan hal-hal yang dahsyat. Sepertinya tidak kelihatan, senyap, tetapi itu penuh dengan kuasa. Katakan amin. Karena Alkitab berkata, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya kepadanya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saya berdoa biar Anda dan saya melewati setiap proses, setiap pembentukan dalam hidup ini. Dan pada akhirnya kita akan punya kualitas emas dalam hidup ini. Artinya musim apapun yang kita lewati, situasi apapun yang Tuhan izinkan kita lewati dalam hidup ini, kita akan terus berkata seperti Daud berkata, aku tidak takut bahaya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita lihat keputusan yang terakhir yang harus kita ambil untuk kita bisa mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Poin yang keempat adalah saksikan kebaikan Tuhan demi keselamatan orang lain. Bulan yang lalu Pak Sata bicara tentang kualitas garam. Garam itu jangan sampai kehilangan rasa, kata Pak Sabta. Apa sih pengertian dalam hidup kita? Karakter kita, kehidupan kita. Jangan sampai kehilangan nilai-nilai kerajaan Tuhan. Nilai-nilai kekristenan dalam hidup ini. Kita harus menjadi berkat Tuhan. Menjadi perpanjangan berkat Tuhan. Ayat 13 berkata dalam Matius pasal yang kelima, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kenapa kita terjadi garam? Kenapa rasa kebaikan dalam hidup kita itu harus menular kepada orang lain? Karena Alkitab bilang, kalau ada orang yang berhak menerima kebaikan lewat Anda dan saya, lakukan itu kalau itu kehendak Tuhan. Supaya ayat yang ke-16 itu digenapi dalam hidup kita. Kita baca sama-sama 2-3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan apa? Memuliakan Bapamu yang di surga. Lewat kebaikan kita, lewat doa Musa kepada suku Naftali, ada berkat Tuhan turun dalam hidup mereka.
doa Anda dan saya bisa menyelesaikan kebaikan Tuhan bagi orang-orang yang ada di luar sana. Katakan amin. Kita harus menjadi saksi kebaikan Tuhan. Rasul Paulus berkata, kita adalah surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Orang bisa menilai kita dari sikap kehidupan kita, dari perbuatan kita, dari action kita. Itu sebabnya Alkitab berkata, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Harus menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita melakukan itu, dan kita lakukan itu dengan segenap hati kita. Alkitab catat sudah dikasih oleh Tuhan. Apa yang kita lakukan, benih apa yang kita tabur dalam hidup ini, akan mengerjakan keselamatan bagi orang-orang yang ada di luar sana. Tanpa kita sadari dalam hidup ini. Saya berdoa sudah dikasih oleh Tuhan. Biarlah firman ini melengkapi kehidupan kita pada saat ini. Kita rindu mengalami kebaikan Tuhan. Saya mau mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Karena tanpa kebaikan Tuhan saya nggak bisa melanjutkan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup ini. Tetapi untuk mencapai hal itu, ada syarat-syarat yang harus kita lengkapi dalam hidup ini. Kalau ibarat kita lagi lamar kerja, ada administrasi yang harus kita lengkapi dalam hidup ini. Demikian juga dengan Tuhan. Mari kita mau belajar dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita lakukan segala sesuatu, tanggung jawab kita dengan segenap hati kita. Yang kedua, mari kita kembali review kembali dalam hidup kita. Waktu yang aku berikan sama Tuhan, ini udah yang terbaik atau tidak? Atau mungkin, James supaya kamu dilihat orang nih. Tapi biarlah firman Tuhan ini menyadarkan kita. Betapa penting waktu yang khusus dengan Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, mari. Cara apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Kalau itu adalah rencana Tuhan. Kita berkata seperti Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Karena Tuhan tidak pernah merancang hal yang buruk dalam hidup kita. Alkitab kasih tahu sama kita. Kalau kita melakukan kebaikan Tuhan, rancangan orang dalam hidup kita, panah-panah musuh dalam hidup kita akan diubah Tuhan menjadi berkat dalam hidup ini. Karena firman Tuhan berkata, Dia sang pembuat keajaiban. Katakan amin. Yang terakhir saya berdoa, minimal kita menjadi berkat. Di area di mana Tuhan percayakan kita melalui pekerjaan Tuhan. Dalam pekerjaan kita di bidang apapun dalam hidup ini. Ayo mari kita mau belajar menjadi berkat. Katakan amin. Inilah firman yang dapat saya bagikan buat kita. Saya berdoa, biarlah firman ini menjadi berkat buat saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dan mari sekali lagi umat Tuhan katakan, oh telah kulihat, biarlah kebaikan-Mu terus nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sudahkah kita memberikan waktu yang terbaik bagi Tuhan? Tuhan, kami rindu akan terus melihat setiap kebaikan Tuhan memenuhi hidup kami. Memenuhi setiap kemah-kemah kami ya Tuhan. Dalam segala hal. Ajarkan kami melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami.
Ingatkan kami ya Tuhan betapa penting waktu yang berkualitas kami siapkan untuk sebuah perjumpaan kami pribadi dengan Tuhan. Ingatkan kami ya Tuhan, pembersihan itu penting dalam hidup kami. Supaya kami semakin serupa dengan Kristus. Ingatkan kami ya Tuhan, kebaikan yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Biarlah itu Tuhan dinikmati oleh orang-orang yang Tuhan akan bahas sejauh yang Tuhan percayakan dalam pelayanan kami. Engkau sangat baik dalam hidup kami ya Tuhan. Oralabashi karana mata kaya ralabashi. Oralabashi karana mata kaya ralabaya ralabaralabaralaba. Sekarana nama ya rana maya rana maya. Oralabashi karalabaya ralabaralaba. Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar kami akan terus mengalami perkenanan demi perkenanan Tuhan. Ada berkat-berkat rohani, ada berkat jasmani ya Tuhan. Ada berkat sosial, ada berkat keuangan turun atas setiap kehidupan kami. Dan kami akan terus melihat ada kepemilikan-kepemilikan yang Tuhan percayakan. Tugas-tugas yang lebih lagi dalam hidup kami. Berikan kami kemampuan Tuhan. Berikan kami hikmat. Urapi setiap hidup kami. Pakai kami Tuhan. Jadikan kami perabot-perabot untuk maksud dan tujuan Tuhan yang mulia dalam hidup ini. Pakai hidup kami. Pakai pelayanan kami. Pakai keluarga kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah waktu kehendak Tuhan yang terbaik itu akan menyelesaikan dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Sebentar ya Tuhan, kami akan menerima perjamuan kudus. Layakkan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita. Kita akan perjamuan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh radabashekar radabatakaya ralaba. Biarlah berkat perjamuan kudus turun atas setiap kami ya Tuhan saat ini. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, bukankah roti yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan minuman di tangan kanan kita, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu Saudara, bukankah cawan minuman yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman di dalam nama Yesus. Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita angkat kedua tangan kita menerima berkat daripada Tuhan.
Terimalah kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Yesus Kristus Tuhan, serta kekuatan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita siang ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.